Bagaimana kemiskinan memperbesar risiko kekerasan pada perempuan dan anak? Sebenarnya tidak secara langsung kemiskinan itu mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi budaya patriarki itu di keluarga yang miskin ya, ataupun juga sebenarnya keluarga yang kaya juga ya, itu juga terjadi, itu yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Karena kadang-kadang begini nih, ada banyak contoh di masyarakat kita ketika keluarga itu mempunyai masalah ekonomi, maka kadang-kadang perempuannya lah yang harus didorong untuk mencari solusi. Misalnya harus menjadi pekerja imigran perempuan gitu ya, yang kemudian berdampak kepada persoalan-persoalan keluarga berikutnya gitu. Ya mungkin itu ketika kemudian pemiskinan atau kemiskinan itu sendiri dalam situasi yang terbatas secara ekonomi itu kemudian mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi ya sekali lagi menurut saya sih tidak langsung ya, karena sebenarnya pemikiran patriarki dan merasa dirinya powerful itu tadi ya. Atau gini nih, mungkin begini nih, ketika seorang laki-laki dia diharapkan oleh masyarakat supaya dia mempunyai uang dan menghidupi keluarganya, ketika itu tidak terjadi, maka dia yang sering saya sebut dengan mengalami krisis maskulinitas. Nah, karena mengalami krisis maskulinitas, merasa dirinya tidak menjadi laki-laki sejati karena penuh keterbatasan secara ekonomi, ya, maka dia cara mengembalikan kelaki-lakiannya dengan melakukan KDRT. Jadi ketika dia melakukan KDRT, maka akunya sebagai laki-laki itu muncul lagi. Mungkin itu sih penjelasannya ketika kemudian kemiskinan dengan sumber resource yang terbatas, lalu ini merentankan perempuan lebih mengalami banyak kekerasan daripada misalnya mereka yang mempunyai resource gitu ya. Tapi tidak selalu loh ya, orang miskin itu lalu selalu dekat dengan kekerasan, tidak juga. Karena walaupun dia dengan ekonomi terbatas, dia miskin, tetapi dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang egaliter, mempunyai cara pandang hidup yang penuh kasih sayang, maka juga tidak merentangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya sehidup semati gitu ibaratnya ya. Sehingga tidak selalu juga, jangan sampai kita punya pemikiran karena dia miskin pasti dia akan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak begitu juga. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang juga punya resource yang baik, punya ekonomi yang baik gitu. Banyak itu ketika saya di Komnas Perempuan, laporan-laporan itu dari mereka-mereka yang juga yang punya uang gitu. Nah ini ya, kalau yang itu jawabannya adalah karena itu tadi, melihat relasi itu dari sisi siapa yang menghasilkan. Jadi ketika dia mempunyai uang cukup, lalu dia yang menghasilkan, seolah-olah dia punya hak segalanya, harus perfect dilayani dengan sempurna, disiapkan makanan yang enak-enak kan gitu. Sehingga ketika itu tidak terjadi, orang kaya ini dia juga melakukan kekerasan terhadap pasangannya, terhadap istrinya gitu. Karena melihat relasi keluarga itu hanya dari sisi siapa yang menghasilkan. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Retno tadi, apakah situasi kemiskinan itu semakin merentankan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya ketika misalnya si laki-laki tadi untuk mengembalikan krisis maskulinitasnya, dia dengan melakukan KDRT, atau juga meminta perempuan itu untuk kemudian mencari solusi. Ya, karena gini loh, kadang-kadang identik masa itu dengan perempuan. Kalau yang di masa itu nggak ada, berarti itu adalah seolah-olah itu menjadi tanggung jawab perempuan. Sehingga dia kadang-kadang perlu cari utang-utang ke tetangga. Nah, ya kan? Kalau kemudian dia mencari utang-utang nggak ke sahur-sahur, kan dia juga tuh nanti yang mengalami kekerasan dari tetangga juga. Karena sudah hutang kemana-mana nggak bisa membayar misalnya. Sehingga kemudian akan meresikukan. Tetapi ketika dia adalah keluarga yang penuh keterbatasan, tapi mindsetnya itu tidak melihat sesuatu itu dengan itu tadi, bahwa laki-laki harus kuat, dan kalau tidak kuat dia bisa menempeleng istrinya untuk memberikan kekuatannya, ya saya pikir tidak semua keluarga seperti itu ya. Artinya ada banyak juga keluarga yang dia miskin tapi juga tidak meresikokan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena memang banyak contoh keluarga-keluarga yang berada pun juga ada kasus KDRT karena melihat persoalan keluarga dari sisi kapitalis tadi gitu, tidak dengan humanis. Begitu Mbak, makasih.